jenis bapak di dunia, ya. Ini bapak yang kita ini ya, bapak. Nah, yang pertama, jenis bapak yang pertama. Boleh? Oke, jenis bapak yang pertama, kamu boleh catat kalau dia tidak keluar di screen. Tentara, atau askar. Nah, kita tahu ya kalau dalam tentara bukan mereka jahat, bukan itu maksud dia. Nah, di dalam tentara memang ada satu kekerasan. Kalau kamu tidak keras, jangan masuk tentara. Tak boleh kalau macam-macam ini ya, memang tak boleh masuk tentara. Kamu akan kena bully. Nah, kenapa saya katakan bapak yang pertama itu jenis tentara? Ada bapak yang begini, dia sangat keras dengan anak-anak. Dan tidak ada 2-3 kata, dia akan terus tempelin kalau mau tempelin. Betul? Ada yang pernah nampak begitu? Langsung tidak ada apa-apa 1-2 perkataan. Kalau dia marah, tidak ada nasihat lagi, dia akan terus pukul, dia akan terus hantam. Nah, itu adalah jenis bapak yang pertama. Dia sangat-sangat itu sebenarnya bukan tegas yang banyak macam itu. Itu seolah-olah macam kadang-kadang boleh jadi kepada penderaan, ya, mendera anak. Nah, itu yang sangat bahaya. Kadang-kadang kalau istri sudah mau tengok anak tuh terlalu kesian, sudah kan sebab ditampar lah begini oleh itu si suami, sampai istri pun dia akan tertampar. Dengan istri dia tampar sekali. Nah, ini jenis bapak yang pertama. Nah, mungkin kita pernah lihat sedemikian, ya. Kadang-kadang mungkin diterajang lah segala macam. Nah, ini jenis bapak yang pertama. Nah, yang kedua, di BKL. Wah, di BKL ya. Biar kamu, apa ini? Nah, kita tahu di BKL ialah penguat kuasa, ya, penguat kuasa. Nah, ada bapak yang memang sangat seperti ada authority begitu, ada kuasa begitu, dan dia yang kuat kuasa semua. Ini tak boleh, itu tak boleh. Kalau dia kata tak boleh lah. Itu jenis bapak yang kedua. Seperti di BKL atau Majelis Bandara Petaling Jaya, segala macam lah bandara yang kita panggil. Ada departemen yang mereka bahagian penguatkuasaan, dan mereka akan kuat-kuasakan segala undang-undang kecil kah, apa contoh parking lah, inilah segala macam. Mereka akan kuat-kuasakan. Nah, lebih-lebih kalau contoh parking, kalau selayang sama juga, selayang dengan salam saya pernah kena, terlupa itu kupon online, ingat-ingat online, sekali terlupa. Nah, kalau bayar 24 jam itu 10 ringgit. Kalau lebih ya berapa? 50 kan? 60 saya lupa sudah. Nah, kalau lebih-lebih begitu, tapi dia akan tetap sama. Jadi jenis bapak yang kedua ialah penguat kuasa. Dia akan kata kalau inilah, kalau itulah. Tak boleh bincang. Orang kata tak boleh dibawa bincang. Nah, itu jenis bapak yang kedua. Dan saya tidak tahu yang kita di sini ada jenis tentara kah, atau di BKL kah, atau yang ketiga. Yang terakhir, jenis bapak yang terakhir politik. Nah, kenapa saya katakan politik? Ada bapak yang boleh pro and kontra, dia akan boleh bawa bincang, betul. Contoh kadang-kadang macam saya punya anak, ada yang dia pergi dia punya mama, dia punya mami, ada yang pergi tempat saya. Nah, dia akan beritahu begini dan mau bincang. Nah, ada bapak yang begitu. Nah, ini bapak yang macam saya rasa macam sangat baiklah untuk begini. Sebab kalau kita terlalu keras dengan anak seperti tentara, sedikit-sedikit kita akan pukul, sedikit kita akan contoh tampar lah, terajang lah. Apa jadi dengan anak itu? Dan kita sekarang dapat melihatkan banyak pembunuhan oleh ibu bapak sendiri kepada anak-anak mereka. Dan ada yang kalau bukan membunuh, ada yang mereka yang merogol anak mereka. Saya pernah terdengar ini bila bapak itu naik mahkamah dan ditanya, dia jawab itu hakim, itu saya punya anak, saya punya hak, sebab saya punya anak. Dia rogol, dia punya anak, dan bila ditanya kenapa kamu rogol, itu hak saya, itu saya punya anak. Nah, ada bapak yang sedemikian, yang sangat keras, ada yang dia yang berkuasa sepenuh
dan tidak boleh bawa bincang. Dan ada juga seperti politik, ya mereka kalau kan politik, kalau apalagi kalau macam sudah penamaan calon itu, nah mereka akan begini begitu bincang dengan kita, nanti kita akan bagi jabatan, nanti kita itu jalan raya kita turap dengan emas, betul kan? Lepas itu aku puntara. Nah, ada bapak yang jenis begini, anak mereka lebih ada keyakinan diri. Anak-anak mereka tidak takut, dan mereka akan datang kepada bapak dan mereka akan berkata, dan yang kebaikan yang ini, kalau mereka ada masalah di sekolah, mereka akan beritahu bapak-bapak mereka. Seperti hari itu yang kami ibu itu beritahu kami, anak itu diugut dan sebab lelaki itu mau itu perempuan, ini anak ini. So karena dia tolak, so dia ugut lah inilah segala macam sampai ke pengadilan di sekolah, dan sebenarnya mereka mau report polis, tapi lama-lama anak beritahu ampuni sajalah biar. Nah, sampai jauh begitu dengan mau begini kasih sebar ini sebar itu, jadi anak itu tidak beritahu kepada ibu pas karena dia takut. Jadi ada lebih baik bagi saya pribadi, ada lebih baik yang kita bapak-bapak di sini kita dengar apa masalah mereka. Saya selalu tanya dia, kalau naik saja di kereta, macam mana hari ini Len? Oke, ada orang bully. Saya tanya begitu sebab kadang-kadang anak kita tidak berani beritahu kita. Mereka hanya simpan, mereka diam. Nah, sebab itu kenapa ada anak yang mereka tidak berani lagi ke sekolah. Nah, karena kita keras, karena kita kuat-kuasakan, kita tidak mau dengar. Nah, itu masalah dia. Nah, itu 3 jenis bapak. Nah, sepuluh orangnya 3 jenis lah. Jangan ada lagi. Dan ini saya tidak tahu di mana kita, tentara, dipikir atau politik. Nah, kita sendiri jawab sendirilah. Oke, kita masuk ke poin. Nah, tema kita hari ini value atau nilai seorang bapak. Nah, ada beberapa bapak yang pernah ada orang mengadu kepada kami. Nah, karena bapak itu gagal sehingga dia tidak value. Seorang anak yang darjah 6 ini, dia beritahu dia punya mak, kenapa saya ada bapak seperti ini? Dia beritahu dia punya mak, kenapa saya ada bapak seperti ini? Nah, ini pertanyaan anak itu. Dan mereka sangat-sangat benci dengan bapak mereka. Nah, ada juga, ini pun kami pernah melayani jam ini. Nah, waktu itu kami melayani dia punya mak itu, sebab dia mau bunuh diri, dia sudah minum yang 40 lebih biji itu itu painkiller lah. Dan kami bergegas ke Pahang sana untuk melawan orang bab. Ini keluarga ini yang menantu saja Kristen, tapi yang suami istri anak itu bukan. Nah, sebelum ini dia punya anak yang nomor 2 sudah bunuh diri karena bila diberi nasihat tetap bertengkar macam mana dengan bapak dia, dan dia masuk bilik dan sekali dia sudah bunuh diri. Dia lebih daripada kepahitan. Saya tidak tahu berapa lama mereka, kami pun baru kenal waktu itu, baru first time kami jumpa di hospital. Nah, ada bapak yang sebegitu, saya tidak tahu siapa sakit menyakiti. Nah, mak itu masih lagi benci dengan itu suami dia, dan dia juga ikut bunuh diri. Dan sampai kami bergegas ke Pahang sana. Nah, itu yang beberapa. Ada banyak bapak di dunia ini, ada berbagai jenis-jenis bapak sebenarnya, sehingga mereka tidak dihormati oleh anak-anak karena mereka tidak ada value. Ini masalah. Mereka tidak dihormati, malah ada anak yang seringkali mereka cakap buruk tentang bapak mereka di luar sana. Saya punya bapak begini-begini, saya punya bapak jahat, saya punya bapak begini-begini, karena value sebagai seorang bapak itu sudah tidak ada. Ini masalah sebagai seorang bapak. Nah, bagaimana supaya kita ada value, ya, value sebagai seorang bapak? Hanya 3 poin saja. Yang pertama, tegas. Nah, di dalam Yosua 24:14-16 begini firman Tuhan. Ini mengenai Yosua dan
waktu dia sudah menggantikan Musa, dan inilah kan dia Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian, dan dia perlu membawa orang-orang Israel, dan mereka begini begitu memberontaklah begini dan sampai menyembah berhala. Nah, begini firman Tuhan. Oleh sebab itu ini Yosua berkata, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada Allah itu yang penyembahan yang berhala itu Allah kecil, itu Allah kecil. Yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kata Yosua, pilihlah pada hari ini. Nah, ini yang apa kata Yosua? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua. Dengar, lihat baik-baik perkataan itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Tuhan itu yang Tuhan tidak Bapa di surga lah, ini Tuhan besar, untuk beribadah kepada Allah lain. Nah, yang pertama, untuk kita ada value sebagai seorang Bapa, kita perlu tegas. Kalau sesuatu itu yang memang akibatnya atau efeknya tidak bagus, atau akibat yang mendatangkan hal-hal yang tidak baik, khusus kepada keluarga kita, yang pertama, saya tidak katakan kita berdepan dengan yang di luar sana, tapi kepada keluarga kita sendiri, khusus kepada anak-anak kita, sebab kita adalah sebagai bapa kepada anak, sebagai suami kepada istri. Nah, untuk kita ada value, ya, sebagai seorang bapak atau sebagai seorang suami, kita harus tegas seperti Yosua. Kadang-kadang begini, untuk berdoa malam, selalunya kita bapak-bapak, mami, mak, kamulah bawa, kan begitu. Mungkin istri kita beritahu, jomlah kita berpegang tangan, kita mau berdoa sekala, kita mau berdoa semua sekali, kita sekali berdoa dan berpegang tangan. Mungkin istri itu ada kerinduan dia untuk dia membuat satu mesbah doa di rumah. Nah, si bapak kata, nantilah, besoklah, tak ada masalah, inilah, bermacam-macam alasan. Tetapi kita balik lagi, kita contoh Yosua, dia sangat tegas. Dan apa yang Yosua katakan tadi itu, kalau kamu tidak mau beribadah, saya akan beribadah, kata Yosua. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu masih beribadah dengan Allah-Allah lain, kata Yosua kepada pengikut-pengikutnya, saya tidak akan ikut kamu, saya akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Kita sebagai bapak, kita perlu ada value, kita perlu tegas, khususnya dalam segi kerohanian yang kita bapak-bapak. Di dalam hal doa, sepertinya kita sebagai imam di rumah tangga kita, kita sebagai kepala yang membawa seisi keluarga. Sangat janggal kalau kita suruh kita punya istri yang kau yang pimpinlah, biarlah, nanti kita tunggu kita punya istri. Itu sebenarnya kita angkat istri kita jadi kepala dan kita ekor. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kita ini adalah di atas istri kita yang penguasa, bukan penguasa yang negatif maksud saya. Kita adalah kepala keluarga, dan kepala keluarga ialah Yesus. Selepas itu kita sebagai suami. Nah, sebagai suami, tidak sempat makan ais tadi. Pagi-pagi baru chili, so ada yang belum lagi. Nah, kita perlu tegas, khusus dari segi rohani. Contohnya mau jalan beribadah pagi-pagi. Kalau macam dulu kita pagi-pagi sudah bangun, lepas itu mandi tak mau mandi. Nah, kalau tidak ada satu orang atau khususnya bapak yang tegas, kalau kami begini, waktu kalau masih lagi di PNKL dulu, nah kami praktis di masa mana, karena kami di Rawang hampir sejam baru sampai. Nah, biasanya
Memang saya bangun dulu lah kalau ini doa segala macam. Nah, saya bagi tahu, oke, jam 7 bangun, mandi, kita jam 8 bangun. Saya tegas, walaupun kalau mereka masih lagi lengang-lengang begitu, saya akan terus keluar, saya tunggu di kereta supaya mereka, jadi sudah di luar, jom cepat-cepat. Itu saya. Saya perlu tegas, saya perlu mana yang perlu saya tegaskan, saya perlu tegas. Begitu juga dengan kita di sini. Saya berharap kita belajar dengan Yosua. Ada hal-hal yang kita mesti tegas, supaya tidak pun saya begini tegas, tidak pun anak saya atau istri saya marah dengan saya, tidak pula, malah mereka makin hari makin mengikuti rentak, dan mereka boleh awal. Dan sekarang hujung minggu kami memang agak ramai di rumah, ramai anak-anak kami balik, dan sekian tahulah kalau perempuan kan mandi setengah jam, make up setengah jam, cucuk telinga setengah jam, pasang ini setengah jam. So kalau tidak ada satu orang yang tegas di rumah, kita jam sekian kita bertolak, sekian kita berangkat. Contoh, jam 10, mula-mula janji jam 10, 12 pun belum tentu kita sudah boleh jalan. Sebab itu, khusus dari segi rohani lah, yang saya mau kita belajar hari ini. Kita perlu tegas sebagai bapak, kita perlu jadi imam di dalam keluarga kita. Perlu tegas. Kalau tak boleh. Kalau hal itu mendatangkan keburukan, tidak boleh. Kalau sesuatu yang ini memang ini perlu lakukan, supaya anak-anak kita dan istri bila mereka melihat, mereka akan tahu kita punya value sebagai seorang bapak. Kita perlu tegas yang pertama. Yang kedua, menjadi gembala kepada keluarga. Nah, di dalam Yohanes 10:11-15 begini firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan. Maksudnya yang penjaga domba itu dia hanya diupah ya, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dia pentingkan dia punya nyawa. Lebih baik saya selamatkan diri saya daripada domba pun mati, saya pun mati. Tapi kata Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, menjadi gembala kepada keluarga. Gembala itu maksudnya kita memperhatikan keperluan-keperluan mereka. Kalau dari segi keuangan, itu sebenarnya kita otomatis lah sebenarnya itu. Kebanyakannya ibu bapak mereka akan otomatis kepada anak-anak kalau segi keuangan. Tapi apa yang kita mau belajar dari segi rohani. Kadang-kadang kita lihat kita punya anak, dia tidak berdoa pun, kita biarkan. Kita tidak memperhatikan, tidak jadi gembala kepada mereka, membimbing mereka kepada kebenaran. Malah kadang-kadang istri yang lebih taat kepada Tuhan, istri yang membawa kita pulang. Terbalik maksud dia. Kadang-kadang anak yang sangat-sangat luar biasa dalam Tuhan, tapi ibu bapak tidak ada apa-apa dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar secara ringkas. Mari kita jadi gembala yang baik, khusus kita bapak-bapak. Kalau mereka tidak berdoa, kita perlu tegur. Kalau mereka bangun dari tidur dan tidak doa, kita perlu tegur. Apa yang perlu dari segi rohani? Kita perhatikan bagaimana cara hidup mereka. Adakah mereka membaca Alkitab? Adakah mereka malas? Memang bila kita suruh baca, dia akan mengantuk.
Siapa anak sini yang kalau suruh baca Alkitab, dia tidak pernah mengantuk? Adakah? Sebelum kita suruh, mata dia begini. Selepas kita suruh baca Alkitab, begini mata dia. Kita perlu berhati khusus dari segi keperluan rohani mereka. Kita sebagai bapak, sebagai imam, sebagai gembala, kata Tuhan, akulah gembala yang baik. Kadang-kadang juga mungkin kalau di sini dikatakan gembala yang baik itu dia memberikan nyawa. Contoh macam Yesus kita, dia sanggup sampai dia punya nyawa pun hilang, sampai dia mati di kayu salib, begini keadaan dia. Nah, mungkin kalau bagi kita bukan nyawa, tapi kita punya waktu, kita punya time, kita punya waktu bersama dengan anak-anak kita. Sebab itu kenapa contoh gereja Komuniti Keluarga Kuala Lumpur, memang ramai sudah yang tanya, kenapa Sabtu dia, kenapa malam hari Sabtu? Nah ini seperti yang saya pernah beritahu kita. Yang pertama, kenapa hari Sabtu malam? Yang pertama, saya sangat pentingkan keluarga. Kalau keluarga hancur, biasanya kalau ibu bapak hancur, biasanya anak-anak mereka akan ikut hancur. Jadi ada yang kerja hari Sabtu sampai malam, dan hari Minggu sudah di gereja sampai petang, awal pagi jalan, petang baru balik. Mereka tidak ada waktu lagi untuk bawa anak-anak mereka berjalan-jalan atau enjoy. Ini Kak, mau tutup ekon. Ini pakai Panasonic, bukan, ini Panasonic ini. Sini, ya. Kalau yang itu pakai yang itu Daikin. Panas kan sejuk. Panasonic yang 4 segi itu. Oke. Kita perlu perhatikan keperluan anak-anak kita. Saya berharap kita sebagai bapak, kalau kita tidak mau hilang value sebagai seorang bapak atau seorang ayah, mari kita memerhatikan setiap keperluan mereka. Ajar mereka bagaimana mereka, kalau mereka yang tidak tahu berdoa, ajar mereka. Kalau yang ini pakai yang itu, kalau itu pakai ini. Syukur juga kesejukan, saya takut orang kepanasan, karena tambah ekon kalau panas. Oke, kita teruskan. Nah, seperti yang di sini, kalau gembala yang baik itu dia nyawa dia yang dia korbankan. Bagi kita seperti saya katakan tadi itu, mungkin ya bukan nyawa, tapi kita punya time bersama-sama dengan anak-anak. Yang saya jelaskan tadi itu, kenapa kita punya gereja sembahyang hari Sabtu malam. Saya mau kita punya keluarga supaya mereka ada peluang satu hari untuk bersama satu keluarga. Yang kedua, ramai yang bekerja hari Minggu, kalau mereka tidak dapat beribadah, mereka boleh beribadah di sini. Yang ketiga, saya dan istri ramai kawan kami di luar sana yang mereka bukan Kristen. Jadi kami mau ambil waktu dengan mereka, bahwa mereka minum teh, apa begitu. Jadi bila mereka, kenapa kamu tidak pergi ke gereja Kak? Saya akan bagi mereka penjelasan, dan kita akan sharing sebanyak yang mungkin mengenai kebaikan Tuhan. So mereka hanya hari Minggu mereka ada peluang atau waktu. Lain-lain hari Sabtu ada yang di pub, jadi hanya hari Minggu yang kami punya waktu, atau mereka punya waktu untuk bersama-sama, atau kami boleh bawa minum teh begitu. Jadi ini tujuan kami, dan khususnya terlebih lagi karena Tuhan beri nama ini dengan begitu cepat sekali, Gereja Komuniti Keluarga Kuala Lumpur. Saya sangat pentingkan keluarga, karena kami banyak melayani keluarga yang hancur dalam dekat-dekat 10 tahun ini. Rata-rata sebenarnya 80% 90% 90% 95% 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 95
inilah tidak ada hubungan keakraban satu sama lain. Kadang-kadang bapak sana, mak sana, anak terbiar. Jadi bila anak terbiar, mereka akan buat apa yang mereka mau. Mereka akan ikut kawan-kawan begini begitu, dan lastnya ibu bapak juga yang akan susah. Itu masalah dia. Nah, kenapa kita hari Sabtu malam ibadah? Nah, besok kamu boleh hiking, ya, kamu boleh bawa keluarga pergi Putrajaya, pergi mana, sebab malam ini kita sudah beribadah. Ada yang tanya, kamu SDA kah? Ya, SDA yang makan babi. Nah, mari kita sebagai bapak perhatikan keperluan anak-anak kita. Kita ada waktu, hari Minggu kita ada waktu doa mereka berjalan-jalan. Tidak semuanya pakai duit. Ada yang tidak perlu isi minyak lah. Mungkin ada tol sedikit, tapi bawa mereka berjalan-jalan supaya mereka rasakan bahwa mereka benar-benar memiliki satu keluarga. Dan apa yang kita mau mereka, contohnya kita mau mereka belajar dengan lebih baik, kita mau mereka dengan Tuhan, mereka akan ikut karena mereka lihat kita ada value sebagai seorang bapa. Amin. Yang ketiga, menjadi teladan. 1 Petrus 5 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Yaitu siapa yang dipercayakan Tuhan? Anak-anak kita lah, anak-anak kita khususnya, dan istri. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kenapa di sana dikatakan janganlah kamu buat seolah kamu mau memerintah atas mereka? Mereka itu kan manusia yang dipercayakan, tapi di bawah sana kawanan domba. Maksudnya kita ini adalah seperti tadi gembala, dan kawanan domba kita itu bukan yang domba itu, tapi mereka yang di bawah kita, di bawah lingkungan kita yang perlu kita jaga, yaitu keluarga kita. Dan apa yang dikatakan saya, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan, bukan memerintah. Seperti yang pertama itu kan, jadi sebab pertama dia seorang yang agak kasar lah begitu, seperti tantra. Yang kedua ada authority atau dia penguat kuasa. Jadi ini itu tidak boleh bawa bincang, tapi yang politik boleh bawa bincang. Jadi yang ketiga boleh dibawa bincang, dan anak-anak mereka akan ada keyakinan diri karena mereka tahu kalau dia beritahu sesuatu pun kita tidak marah. Kenapa anak-anak takut beritahu? Mungkin mereka ada masalah di sekolah. Kenapa mereka takut beritahu kita? Karena baru 1-2 patah perkataan kita sudah kita salahkan anak kita belum kadang-kadang. Sedangkan dia belum cakap habis, kita sudah melenting dia. Nah, itu masalah dia. Tapi kalau kita dengar apa masalah mereka, mereka akan kata dan mereka akan cakap, dan kita tahu bagaimana kita untuk mengatasi masalahnya di sekolah. Nah, soal itu kata firman Tuhan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah ke atas mereka, tapi jadilah teladan. Mari kita jadi teladan, khusus dari segi rohani juga. Saya kembali ke mengenai rohani. Kalau kita tidak berdoa, anak-anak kita tidak takut. Mereka juga tidak akan berdoa. Setiap bapak pun tidak berdoa, saya pun tak mau berdoa. Tapi kalau mereka lihat kita berdoa, kita baca Alkitab, kita benar-benar ada hubungan dengan Tuhan, mereka akan ikut. Mereka sendiri akan segan, betul. Tidak perlu kita marah. Kalau mereka lihat kita begini dengan Tuhan, mereka akan ikut. Contoh macam dalam pelayanan lah anak kami, tidak perlu kami paksa macam mana. Dan waktu PKP yang pertama itu, seperti yang saya pernah cerita, setiap malam kami ibadah di rumah bersama dengan seorang ibu, dan yang ibu itu Erlina itu mungkin ujung bulan ini dia akan datang di sini di Malaysia. Dan sama dia bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana yang ratusan ribu dia boleh bayar, rumah yang mau ditarik
mau roboh sudah dia boleh renovasi semua. Ini semua kebaikan Tuhan. Nah, PKP pertama apa yang kami buat, dan anak kami melihat dan dia ikut kami, dan kami memuridkan ini yang Herlina, dan kami berapa bulan kita PKP itu? 3 bulan lah yang pertama. Lepas itu yang kedua yang 2021 itu yang perintah berkurung itu. Nah, setiap hari kami ikut doa 24 jam yang dunia punya, ada yang Malaysia United Firewall, ada dari Indonesia, ada yang dunia punya itu yang ada dari Taiwan, macam-macam negara yang ada. Dan kami selalu ambil 1 atau 2 slot pujian penyembahan. Dan saya lihat karena anak kami melihat kami, kadang tengah malam tuh jam 1 pagi kami punya slot. Kami tetap setia dan saya lihat anak kami. Sampai sekarang apalagi Tuhan sudah panggil kami untuk melayani di Facebook. Saya tidak pernah lihat dia malas-malas. Karena dia melihat kepada kami sebagai suami istri, kami tidak malas-malas melayani Tuhan. Jadi kalau kita mau anak kita melayani Tuhan, kita berusaha atau kita cari. Ada banyak pelayanan di gereja sebenarnya. Bukan hanya di dalam pujian penyembahan, sambut tetamu, melayani orang begini. Ada banyak pelayanan di gereja sebenarnya, dan khususnya di luar sana, di luar daripada tembok ini lebih banyak pelayanan. Dan di situ mari kita belajar, kita bagi mereka contoh dan teladan. Kalau kita suka melayani orang, kita begini-begini, kami suka melawat begini-begini, melawat orang di hospital begini-begini. Anak kami, dia pun macam terikut-ikut dengan kami dan dia suka. Jadi biar kita jadi teladan bagi mereka. Kita yang bapak-bapak tunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Amin. Dan mereka, kita tidak perlu paksa mereka. Mereka dia otomatis akan mengikut apa yang kita lakukan. Kita kuat berdoa, dia juga akan ikut. Tak mungkin kita berdoa dia main-main telepon, tak mungkin. Dia akan terikut dengan kita. Dia akan segan, betul, dia akan segan. Sebab itu mari kita sebagai bapak, kita mau belajar ya menjadi contoh teladan. Biar kita ada satu value, masih ada value sebagai seorang bapak. Karena value itu bukan datang dengan sendiri, tapi kita perlu usahakan value itu supaya kita dihormati oleh anak-anak. Nah, sebelum kita berdoa, saya minta